Selamat datang kembali di kampus IT. Baik teman-teman, kita masih di modul galeri. Untuk tutorial kali ini kita masih akan melanjutkan di bagian galeri ya, karena masih ada satu bagian yang belum kita selesaikan. Nah, kali ini kita akan membuat fitur untuk menghapus data galeri seperti biasa ya. Jadi setiap modul itu ada fitur CRUD-nya. Nah, ini juga biasanya disesuaikan dengan kebutuhan sistem ya. Jadi misalkan nanti kalau memang modul itu perlu ada edit ya silahkan ditambahkan. Kalau memang tidak ada ya tidak perlu. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja ke tutorialnya ya. Jadi di sini kita sudah menambahkan satu buah button untuk edit. Konsepnya sama dengan modul yang lainnya. Misalkan di wisata, kita juga akan menambahkan satu buah tombol untuk delete nantinya. Oke, jadi kita akan buat dulu tombolnya. Silakan teman-teman buka untuk filenya, itu ada di modul galeri ya, yaitu mode_galeri. Kemudian nanti silahkan teman-teman masuk ke halaman yang menampilkan data galerinya ya, yang menampilkan tabel ini. Nah, di sini kita tahu bahwa ini adalah halaman galeri ya. Kalau misalkan teman-teman masih bingung, nah misalkan kita di sini ada di menu galeri yang menampilkan modul galeri ya. Di sini bisa diperhatikan hal sama dengan galeri. Oke, jadi nanti bisa dilihat di bagian dashboardnya yang hal galeri itu untuk yang ini ya, yang halaman galeri ini itu nama filenya apa. Nah, itu bisa kita lihat di sini sebenarnya. Jadi yang nama modulnya galeri itu berarti nanti kita akan mengelola di bagian file galeri.php-nya. Ya, jadi nanti teman-teman bisa cari mau apa namanya file galeri.php itu adanya di mana? Adanya di dalam directory modul, kemudian berada di dalam mode_galeri ya. Jadi nanti kalian bisa cari di directory-nya atau di foldernya. Oke, sekarang kita bisa langsung masuk saja ke galeri.php-nya. Nah, di sini di bagian bawah. Oke, jadi ingat ya, ini header-nya untuk tabel header-nya yang atas ini. Kemudian untuk record datanya ditampilkan dengan menggunakan T-body ya. Jadi yang di looping adalah TR-nya ataupun barisnya. Oke, jadi kolom yang pertama di sini ada penomoran, kemudian ada untuk keterangan fotonya, ada untuk nama wisata, ada untuk fotonya atau image-nya, yaitu yang ini. Kemudian yang terakhir ini adalah kolom untuk tombolnya ya. Kita sudah berhasil menambahkan satu buah tombol di sini untuk edit. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan satu buah tombol lagi. Jadi di bawahnya ya, saya buat di bawahnya. Kita gunakan tag A atau tag anchor kayak di sini ya. Kemudian ini akan saya abaikan dulu untuk hyperlink-nya. Kita akan buat kelasnya dulu. Jadi kita akan menggunakan kelas button ya. Kemudian untuk warnanya, karena ini untuk hapus, kita gunakan button danger yang warna merah. Oke, kemudian kalau kita save, kita reload. Nah, ini udah tampil mungkin untuk apa namanya tombolnya ya, cuma kita belum menambahkan icon. Oke, untuk iconnya seperti biasa ya, kita menggunakan bootstrap icon. Silahkan dibuka. Di sini saya searching saja delete. Nah, delete yang kita gunakan adalah yang X square yang seperti ini. Saya klik saja, tinggal di sebelah kanan. Di sini ada strukturnya, kita tinggal copy saja. Kita paste di antara tag A buka dan tag A tutup ini ya. Di sini kita paste saja. Oke, nah seperti ini. Kalau sudah kita save. Kita coba perhatikan lagi di bagian halaman kita. Nah, sudah ada di sini. Oke, jadi ini masih belum berfungsi ya teman-teman. Jadi kita masih membuat tampilan ataupun UI untuk buttonnya saja di sini. Komponen button ya, kita sebut saja seperti itu. Nah, cuma di sini belum bisa melakukan apapun ya. Harusnya ketika saya klik tombol delete, dia akan masuk ke satu buah modul, yang mana modul itu adalah modul yang dikhususkan untuk delete data ataupun untuk hapus data. Oke, jadi kita buat di hyperlink-nya ya. Jadi saya mau konsepnya nanti sama dengan delete yang ada di modul lainnya ya. Saya rasa teman-teman sudah paham mungkin. Kita tinggal buat saja di hyperlink-nya di sini, dia akan mengarahkan ke dashboard .php, kemudian tanda tanya hal ya sama saja. Kemudian yang membedakan nanti adalah modulnya. Ya, kalau yang atas ini dia masuk ke modul edit galeri, yang bawah dia akan masuk ke modul hapus_galeri. Oke, pastikan penamaannya ini sama dengan modul lainnya ya. Misalkan di kategori, kalau kita perhatikan di kategori .php-nya,
Oke, di sini dia menggunakan kata hapus underscore, jadi tidak menggunakan delete, jadi prinsip konsisten ya. Oke, hapus galeri, kemudian kita tambahkan n lagi di sini karena kita butuh ID-nya ya. Jadi kita akan tambahkan query string di sini php echo, saya tutup dulu ya. Baru di sini kita panggil $r-nya, yang kita panggil adalah si ID galerinya. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan saya reload, oke, ini galeri. Kalau misalkan ini datanya satu ya, karena sebenarnya ada dua, cuma yang satu itu sudah dihapus. Oke, jadi kalau misalkan saya tekan tombol X ini ya, dia akan masuk ke halaman ini dashboard.php, tanda tanya hal sama dengan hapus underscore galeri, NID-nya satu. Oke, kita perhatikan untuk ID datanya ya benar ya, satu ya ID datanya. Oke, jadi sudah dinamis ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Namun di sini memang halaman tidak ditemukan karena kita masih fokus pada hyperlink-nya dulu ya. Apakah dia berhasil melakukan redirect dan berhasil menangkap ID-nya atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, halaman tidak ditemukan karena kita belum mendaftarkan si modul hapus galeri ini ke dalam dashboard-nya ini. Nah, jadi kita harus daftarkan dulu ke bagian dashboard-nya supaya kita bisa mengakses modulnya gitu. Konsepnya seperti itu. Oke, jadi di sini akan saya tambahkan untuk modul galeri di bawah ini saja ya. Oke, di bawah edit galeri, di bawah break-nya ini kita tambahkan case. Nama modulnya adalah hapus underscore galeri. Pastikan nama modulnya sama ya dengan yang tadi. Oke, ketika ada request dengan modul dengan nama tersebut, maka kita akan mengarahkannya ke sebuah file yang ada di dalam directory modul, di dalam directory mode galeri, kemudian nama filenya adalah hapus underscore galeri. .php, jangan lupa extensionnya, dan jangan lupa terakhir kita tambahkan break ya. Kalau tidak ditambahkan bablas nanti jadinya. Oke, seperti itu kita coba cek dulu ya. Harusnya halaman tidak ditemukan sudah tidak ada lagi, namun nanti dia akan menampilkan errornya. Oke, ini error karena view-nya tidak ada ya, atau kita belum menambahkan file dengan nama hapus underscore galeri.php. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat modulnya ya, di sini hapus galeri, kemudian akan diarahkan ke file yang nama filenya hapus underscore galeri.php ya. Namun di sini belum kita temukan nama file tersebut, sehingga kita harus buat dulu nama file. Silakan klik kanan new file, kemudian kita buat hapus underscore galeri.php. Saya enter saja. Saya buat di sini hapus galeri untuk memastikan bahwa kita berhasil melakukan load pada halaman ini. Oke, kalau saya reload, otomatis dia akan menampilkan hapus galeri dan errornya sudah hilang ya, karena filenya sudah kita tambahkan. Oke, selanjutnya kita akan fokus ke bagian ini. Jadi kita tidak perlu menambahkan di bagian atasnya ini ya, kita tidak perlu menambahkan aktif ya. Karena untuk delete ya, untuk delete itu ya sama saja dengan yang lain. Jadi ketika kita klik tombol delete, maka dia akan otomatis melakukan penghapusan data beserta dengan image ataupun gambarnya kalau memang ada gambarnya. Kemudian dia akan kembali lagi ke halaman ini. Jadi konsepnya mungkin beda dengan tambah data yang dialihkan ke form ya. Jadi kita harus aktifkan menunya. Kemudian edit juga sama, dia akan dialihkan ke form ya. Jadi kita mungkin kita mungkin akan lama di form ya. Jadi makanya kita perlu aktifkan. Sedangkan yang hapus data ini karena waktu untuk menghapus data itu tidak terlalu lama, jadi tidak perlulah. Nah, kita tambahkan aktif di bagian menunya. Oke, baik seperti itu. Kalau sudah, jadi ini sudah aman ya untuk bagian dashboardnya. Selanjutnya kita akan mengelola bagian hapus galerinya. Oke, jadi di bagian hapus galeri ini tidak akan memuat yang namanya struktur HTML. Jadi kita hanya akan menambahkan perintah-perintah PHP yang digunakan untuk menghapus image dan juga menghapus data yang ada di database kita. Jadi ada dua perintah nanti yang akan kita gunakan, teman-teman. Yang ini ya, yang core-nya ya. Jadi yang pertama, kita akan menghapus image-nya dulu ya. Saya akan menghapus image-nya. Jadi ketika data dihapus, otomatis gambarnya juga dihapus ya, supaya nanti tidak terlalu banyak mungkin
agak aneh ya kalau misalkan kita menghapus data tapi gambarnya itu tidak ikut terhapus. Otomatis nanti gambarnya akan menumpuk di situ, di folder tersebut. Kemungkinan nanti programnya akan terus membesar ya untuk ukuran size-nya. Oke, seperti itu. Jadi di sini kita perlu melakukan penghapusan pada file image-nya juga. Ya, caranya seperti apa? Kita akan mulai dulu dari ya, PHP seperti ini. Kemudian saya akan tutup. Oke, PHP buka dan tutup. Nah, selanjutnya kita akan ambil dulu ID ataupun query string yang ada di sini ya. Jadi kalau misalkan saya ke galeri, saya klik tombol hapus, dia akan mengambil ID 1 atau ID data yang akan kita hapus. Jadi kalau kita mau menghapus data, kita pilih dulu data mana yang mau kita hapus. Nah, di sini kalau mau memilih itu ya kita harus melakukan klik pada data tersebut ya. Misalkan kalau saya mau hapus data ini, ya tinggal saya klik tombol delete yang ada di data ini. Oke, jadi konsepnya seperti itu ya. Kita ambil dulu dengan menggunakan get, dan saya akan tampung di sebuah variabel dengan nama ID ya. Kita akan buat di sini get. Oke, kemudian di sini ID ya. Oke, ID ini dari mana? ID ini dari penamaan yang ada di sini ya, ID. Nah, itu dia. Oke, kalau misalkan saya echo dulu, kita echo dulu ya. Kita pastikan bahwa si ID-nya itu sudah berhasil kita tangkap. Saya reload, nah ini dia, 1 ya, kita udah berhasil menangkap ID-nya. Karena datanya cuma 1, ya sudah ya, jadi kita akan coba di data ini saja. Oke, ini saya hapus kembali ya, karena cuma buat ngetes aja gitu. Kita buat SQL-nya lagi ya teman-teman. Jadi kita akan, SQL yang pertama ini kita akan melakukan select, jadi belum penghapusan data ya, belum delete, tapi masih select dulu. Saya akan melakukan select pada data yang dipilih, yang mana ini digunakan untuk digunakan untuk penghapusan image atau gambar ya. Jadi kita fokus ke menghapus gambar dulu ya. Oke, jadi atau gini aja ya, saya buat unlink-nya dulu ya. Kita buat unlink. Unlink itu adalah perintah yang digunakan untuk menghapus file ya. Singkatnya seperti itu. Mungkin nanti bisa di searching ya di Google. Oke, kita buat. Jadi kita keluar dulu ke path sebelumnya ya. Karena kita berada di hapus galeri.php, yang ini hapus galeri.php, jadi kita keluar 2 kali dulu supaya bisa mengakses si folder img galeri ini. Oke, seperti itu. Nah, untuk mengaksesnya, jadi kita masuk ke img_galeri, kemudian kita akan akses nama fotonya, yang mana nama fotonya ini nanti kita dapatkan dari perintah SQL yang ada di sini. Ya, jadi nggak bisa kita langsung ngambil ID-nya. Jadi kita langsung ambil dari ininya ya, apa namanya? Karena kan di sini dia tidak nyimpannya berdasarkan nama, berdasarkan ID-nya, tapi berdasarkan nama foto ya. Jadi nggak bisa kita pakai ID ini. Nah, otomatis kita akan buat $SQL dulu. Oke, nanti akan saya jelaskan kalau masih bingung. Kita buat MySQL query ya, MySQL query. Yang pertama kita udah pasti butuh koneksi atau drivernya. Koneksi. Udah tidak ini koneksi ya. Jadi kita butuh koneksi, kita akan select start from, nama tabelnya adalah tabel galeri ya. Kita tambahkan close aware di mana si ID galeri itu sama dengan $ID yang ada di sini. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kita akan tangkap, kemudian kita akan pecah. Jadi saya tampung di R ini hasil pecahannya menggunakan MySQL fetch array ya. Oke, yang saya pecah adalah si $SQL-nya. Oke, jadi tidak perlu di looping ya teman-teman. Jadi seperti ini saja sudah cukup. Oke, jadi di sini kita akan mengselect atau kita akan memilih data yang ada di tabel galeri, yang mana data itu adalah data, jadi cuma satu data saja, yang mana datanya itu adalah sesuai dengan ID yang kita pilih. Ya, setelah itu kita pecah menjadi bagian-bagiannya, jadi kita pecah. ID galeri, keterangan foto, ID wisata, nama foto. Nah, kita tampung di variabel $R. Oke, sehingga di sini kita bisa panggil si nama fotonya menggunakan $R. Nah, seperti ini. Ya, nama underscore foto. Oke, kita sesuaikan dengan nama atribut yang ada di tabelnya. Oke, jadi ini kita sudah berhasil menambahkan perintah untuk menghapus image-nya. Ya, jadi untuk bisa menggunakan ini, kita harus buat seperti ini dulu. Oke,
Oke, jadi intinya seperti itu. Nah, setelah image-nya dihapus, nah jadi ini baru menghapus image-nya saja atau gambarnya saja. Ya, jadi kita juga mau data yang di database itu terhapus. Nah, caranya seperti apa? Tinggal kita buat perintah untuk menghapus data, yaitu MySQL query. MySQL query, seperti biasa kita butuh koneksi udah pasti ya. Kemudian kita akan gunakan query delete ya. Delete ini delete from nama tabel ya. TBL galeri seperti ini. Kita tambahkan closure di mana si ID galerinya ini itu sama dengan ID galeri yang kita pilih atau yang ada di query stringnya. Oke, jangan lupa semikolon kita tutup dan kita akan echo, kita akan tampilkan script alert ya. Script. Oke, ini harusnya kita petik 2 dulu, baru di dalamnya kita buat script. Kemudian di sini juga script ya. Oke, seperti ini ya. Jadi ada script dan script di dalamnya nanti kita buat alert. Alertnya misalkan di sini galeri berhasil dihapus. Ya, kemudian kita gunakan window.location sama dengan dashboard.php hal sama dengan galeri. Oke, sepertinya sudah aman ya di sini dashboard.php tanda tanya hal galeri, atau nanti ini bisa kalian copy aja. Nah, yang ini bisa di copy ya. Sebentar kita cek ke galerinya. Nah, ini bisa di copy aja ya, mulai dari dashboard sampai galeri. Nah, ini tinggal di paste saja di sini ya. Kalau kalian ragu mungkin dengan hasil ketikan kalian. Oke, jadi seperti ini saja teman-teman. Oke, jadi saya akan jelaskan dulu perintah-perintah yang ada di sini. Yang pertama, kita akan ambil ID-nya dulu. ID yang kita ambil yang ada di query string ini ya. Jadi kalau saya tekan delete, oke, saya nggak akan tekan delete ya, nanti kehapus sebenarnya. Saya akan arahkan ke sini saja. Dia akan, kalau kalian perhatikan di sini ada ID 1 yang ditampilkan. Nah, di sini ya, nanti dilihat. Nah, itu ada ID sama dengan 1. Oke, udah berhasil ya. Jadi kita udah nangkap ID-nya, kemudian kita buat perintah SQL untuk untuk memilih data ya. Kita akan pilih data yang mau kita hapus. Ya, jadi kemudian kita pecah ya, yang mana yang kita ambil itu sebenarnya cuma nama fotonya. Oke, sisanya itu nggak dibutuhkan. Ya. Nah, ini nggak dibutuhkan. Jadi yang diambil nama fotonya aja karena kita mau hapus gambar yang ada di sini yang nama fotonya itu sesuai dengan nama foto yang ada di dalam tabel kita. Jadi harus sesuai nih nama fotonya. Kalau nggak sesuai nggak akan bisa dihapus. Jadi perlu kalian perhatikan nanti ya. Oke, kemudian setelah itu kalau sudah dihapus, ini perintah untuk menghapus fotonya, maka dia juga akan menghapus data yang ada di dalam tabel galerinya yang ada di database MySQL kita ya. Dengan menggunakan perintah seperti ini, kemudian dia akan melakukan alert ya, dia akan memberitahukan bahwa galeri berhasil dihapus, kemudian window.location ya, dia akan mengarahkan halaman kita ke dashboard.php halaman galeri atau ke modul galerinya. Yang mana modul galeri ini adalah modul untuk menampilkan data galeri kita. Oke, saya reload dulu. Kita akan coba ya. Saya akan hapus. Nah, the galeri berhasil dihapus. Kita klik OK. Oh, ini masih ada kesalahan. Kita cek dulu ya. IMG galeri. Oke, ini masih bermasalah ya. Oke, sepertinya gambarnya ini tidak terhapus ya. Nah, ini gambarnya belum terhapus nih. Ya, kita coba cek dulu. Kalau di database-nya, ini harusnya datanya udah kehapus. Nah, datanya udah kehapus, namun gambarnya tidak terhapus. Berarti ini ada masalah. Masalahnya di mana? Kita coba cek dulu. Kemungkinan besar masalahnya di sini ya. Karena datanya tidak terhapus, berarti ya masalahnya adanya itu di sini. Oke. Titik slice itu keluar 1, titik slice keluar 2, img_galeri ya, ini udah benar, img_galeri. Oke, ternyata di sini harusnya ada slice lagi teman-teman ya. Jadi ada slice lagi, slice kemudian nama fotonya.
Nah, cuma di sini kan tadi tidak ada slice-nya. Oke, silakan ditambahkan dulu slice-nya. Saya save dulu ya. Tadi ini kurang slice ya. Tadi seperti ini. Oke. Kalian perhatikan dulu di bagian unlink, tadi di bagian image underscore gallery, ini kurang slice. Silakan ditambahkan slice seperti ini. Kemudian kalian simpan. Oke, ini akan saya hapus dulu ya. Jadi foto yang ada di sini saya hapus dulu supaya tidak mengganggu nanti. Jadi kita kosongkan dulu yang ada di foto yang ada di folder img underscore gallery. Oke, saya hapus. Jadi di sini kosong img gallery. Kita coba tambahkan data dulu mungkin. Oke, saya galeri, kemudian saya tambahkan data di sini, masukkan keterangan foto, misalkan foto pantai 1. Nah, ini coba-coba aja ya. Misalkan Portunggal, kita choose pantainya, kita choose pilih pantainya yang mana, Pantai Indah misalkan. Kita submit dulu, oke, udah berhasil, satu foto, kemudian yang kedua, Pantai 2 misalkan. Oke, Indrayanti, kita pilih yang Pantai Putih. Kita submit dulu, jadi ada dua data yang kita punya. Saya akan hapus untuk data yang pertama ini ID-nya 4, ini ID-nya 3 ya. Jadi ini data ID-nya 3, kalian bisa perhatikan di sini kalau kalian bingung. Nah, ini data ID-nya 4. Oke, saya akan hapus yang data ID-nya 4. Oke, galeri berhasil dihapus. Saya tekan oke. Nah, error-nya udah nggak ada lagi ya. Harusnya datanya di sini juga. Oke, tadi saya lupa tunjukkan ya. Oke, jadi Oke, kita pakai satu data aja dulu ya. Jadi data ini kita akan coba lihat di database saya. Nama fotonya apa? Nama fotonya ini ya. Nama fotonya seperti ini, Pantai Indah. Kemudian, oke, sorry, di image gallery namanya sama tidak? Kodenya 8364 8364 09 415 09415 underscore pantai strip indah Cipek ya. Oke, namanya sama ya. Sama dengan ini namanya. Jadi harusnya kalau kita hapus, ini data yang di sini hilang, data yang di sini juga hilang nantinya. Oke, kita coba ya. Saya akan hapus datanya. Oke, saya klik hapus. Oke, datanya kosong ya. Pastikan di database-nya kita reload, datanya harusnya tidak ada. Oke, kosong datanya. Image-nya juga harusnya tidak ada. Oke, image-nya kosong. Nah ini, ya nggak ada, kosong image-nya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ini adalah fitur untuk delete datanya ya. Jadi silakan kalian coba. Jadi tidak terlalu panjang dan cukup sederhana ya untuk menghapus data. Sampai ketemu kembali di video-video berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih semuanya.